Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema ketaatan yang berakar di dalam Kristus. Kita akan membaca dari Matius 7 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat serius dan sangat tegas bahwa ternyata bukan cuma orang yang sering panggil Tuhan, Tuhan, atau mungkin orang-orang yang pintar berkata-kata secara rohani yang dapat masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang telah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sebagai standar rohani bukanlah bagaimana kita berkata-kata yang baik tentang hal kerohanian, bukan karena kesibukan kita di gereja, bukan karena kesibukan pelayanan kita, tetapi di sini dikatakan bagaimana ketaatan kita melakukan kehendak Bapa. Tuhan sangat menginginkan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu perubahan dalam hati kita, ada transformasi di dalam hati kita yang membuat kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita yang seharusnya binasa diselamatkan, maka bagaimana kita membalas segala cintanya? Tentu dengan kerinduan kita untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, melakukan setiap apa yang Dia rindukan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi. Ketika Yesus sudah menebus kita, maka hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Kristus. Seluruh pusat hidup kita adalah Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, hendaklah semuanya berpusat kepada Kristus. Hendaklah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk supaya kita memperoleh keselamatan. Karena ketika kita masih berdosa pun, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah menebus setiap dosa kita. Kita melakukannya karena kita memiliki hati yang ingin mengasihi Tuhan lebih lagi, memiliki iman yang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Setiap hal itu akan teruji dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana iman kita, bagaimana ketika kita berkata-kata, bagaimana ketika kita bersikap, bagaimana setiap tindakan keputusan yang kita buat, apa yang kita pikirkan, semuanya akan terlihat dan teruji dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah kita akan melihat bagaimana apakah iman kita sudah sejati, apakah pusat hidup kita adalah Kristus dan bukan kita lagi. Orang yang berakar di dalam Kristus tentunya tidak lagi memusatkan dirinya kepada diri sendiri, tetapi kepada firman Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya selaras dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat ini meneguhkan iman kita supaya kita melakukan kehendak Tuhan, bukan cuma hanya mengucapkannya, bukan sekedar hanya tahu dan mengenal saja, tetapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketaatan yang sejati tidak lahir dari kemampuan manusia, tetapi dari karya Kristus yang telah mengubah hati kita semua. Dan di sini dikatakan ada satu statement seperti ini: pengakuan iman tanpa ketaatan tidak cukup. Iman yang sejati selalu menghasilkan hidup yang melakukan kehendak Bapa, karena berakar pada karya Kristus yang telah mengubahkan hati kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar lebih lagi melakukan kehendak-Nya. Bukan sekedar kita sibuk dengan segala aktivitas rohani, bukan sekedar kita pandai berkata-kata secara rohani, tetapi biarlah seluruh hidup kita melakukan kehendak Bapa. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.